Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 kita melanjutkan kemarin ya, yaitu tentang uji hipotesis deskriptif. Kalau di pertemuan ke-9 kita membahas tentang uji rerata, maka di pertemuan ke-10 kita akan membahas uji hipotesis deskriptif terkait varians dan proporsi. Nah, sebelum dilakukan uji hipotesis deskriptif ya, lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi, apabila populasi udah berdistribusi normal ya, maka lanjutkan ke uji hipotesis deskriptif. Tetapi kalau misalkan dari uji normalitas itu memberikan hasil bahwa populasi tidak berdistribusi normal ya, maka tambahkan sampel terlebih dahulu. Tambahkan sampel, kemudian lakukan uji normalitas kembali. Kalau sudah normal, maka barulah lakukan uji hipotesis deskriptif. Tuh. Jadi kalau untuk yang contoh-contoh berikut, ini diasumsikan sudah memenuhi ini ya, normalitasnya. Jadi contoh yang ada di slide itu dimisalkan populasinya ini sudah berdistribusi normal. Nah, lanjut di sini ya, uji hipotesis deskriptif. Berarti dilakukan pada satu sampel. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu mengenai rata dan mengenai varians dan proporsi. Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita akan membahas tentang uji hipotesis deskriptif terkait varians dan proporsi. Nah, untuk yang varians terlebih dahulu. Jadi di sini populasi berdistribusi normal dengan varians sigma kuadrat. Untuk menguji parameter varians sigma kuadrat, diambil sampel sebanyak n. Kemudian dihitung varian sampelnya yaitu S kuadrat. Nah, statistik uji yang digunakan itu adalah statistik uji dari chi-square. Ini bacanya chi-square ya. Yang diformulasikan dengan n-1 dikali dengan S kuadrat per sigma 0 kuadrat dengan derajat kebebasan n-1. Nah, yang pertama, uji hipotesis varians dua arah. Berarti langkah yang pertama, definisikan dulu H0 dan H alternatifnya. Kalau dua arah berarti sama dengan dan tidak sama dengan ya, gitu. Kemudian tentukan taraf signifikansinya. Yang ketiga adalah statistik hitungnya ya. Ini. Kemudian kriteria pengujiannya yaitu apa? Tolak H0 jika chi-square hitung itu kurang dari chi-square tabel, yaitu chi-square 1 kurang alfa per 2 dengan derajat kebebasan n-1. Atau chi-square hitungnya di sini itu lebih besar dari chi-square alfa per 2 dengan derajat kebebasan n-1. Jadi kalau di dua arah ya, alfanya ini kita bagi 2 ya. Tolak H0 ketika chi-square hitungnya itu memenuhi ini yang di dalam himpunan ini. Tetapi ya, kalau chi-square hitungnya itu tidak memenuhi ini ya, tidak berada di dalam lingkungan ini ya, tidak berada pada himpunan ini, maka apa? H0-nya itu gagal ditolak. Terus kemudian langkah yang terakhir adalah menarik simpulan. Kemudian untuk yang arah kiri berarti H alternatifnya ini ya, kurang dari ya, itu. Sigma kuadrat itu kurang dari sigma 0 kuadrat. Lawannya apa? Lawan dari kurang dari berarti lebih dari atau sama dengan. Kemudian untuk kriteria pengujiannya ya, yang untuk satu arah berarti tolak H0 satu arah kiri ya. Tolak H0 itu ketika chi-square hitungnya ini kurang dari chi-square 1 min alfa dengan derajat kebebasan n-1. Selainnya H0-nya itu gagal ditolak. Menarik simpulan ya, langkah kelima.
Kemudian untuk yang arah kanan ya, satu arah yaitu arah kanan, berarti hipotesis pengujiannya untuk H alternatifnya sigma kuadrat lebih besar ya, lebih besar dari sigma 0 kuadrat. Kemudian tentukan taraf signifikansinya, dan yang ketiga hitung statistik hitungnya. Ini kriteria pengujiannya untuk yang arah kanan, tolak H0 jika C-square hitungnya ini lebih dari C-square alfa dengan derajat kebebasan N-1 ya. Selainnya H0-nya itu gagal ditolak. Jadi kalau dua arah ya, alfanya kita bagi jadi 2 itu. Tapi kalau satu arah, nah kita menggunakan alfa utuh ya di sini. Kalau kiri berarti 1 min alfa, kalau kanan alfa. Gitu. Contoh, nah ini. Proses pengisian semacam minuman ke dalam botol oleh mesin paling tinggi mencapai varians 0,5 cc. Akhir-akhir ini ada dugaan bahwa isi botol telah mencapai variabilitas yang lebih besar. Diteliti 20 buah botol dan isinya ditakar. Ternyata sampel ini menghasilkan simpangan baku 0,9 cc. Dengan alfa 5%, perlukah mesin itu di-setel? Ya. Mesin di-setel itu ketika apa? Bila varians isi botolnya itu lebih dari 0,5 cc. Jadi di sini diketahuinya apa aja? Paling tinggi mencapai varians 0,5. Berarti di sini ini adalah sigmanya ya. Ini varians berarti sigma kuadrat. Sigma kuadratnya adalah 0,5. Tapi dalam kasus ini berarti ini adalah sigma 0 kuadrat. Gitu. Nah, akhir-akhir ini ada dugaan bahwa isi botol telah mempunyai variabilitas yang lebih besar. Gitu. Lebih besar dari apa? 0,5 kan pastinya. Berarti kita bisa menentukan dia satu arah atau dua arah. Satu arah ya. Mempunyai variabilitas yang lebih besar, berarti dia ini arah kanan. Berarti H1-nya ini didefinisikan sigma kuadrat itu lebih besar dari 0,5. Tuh. Berarti nanti H0-nya apa? Sigma kuadrat kurang dari atau sama dengan ya 0,5. Kemudian diteliti 20 botol, berarti ini adalah N-nya. Ya. Kemudian dari sampel tersebut ternyata menghasilkan simpangan baku 0,9. 0,9 di sini dari sampel ya. Simpangan baku berarti ini adalah S-nya. Ya. Karena di sini ini adalah varians, maka kalian cari S kuadratnya. S kuadratnya berarti dari mana? 0,9 kalian kuadratkan. Itu. Ya. Nah, dengan alfanya adalah 5%, perlukah mesin itu di-setel? Jadi, nih ya, ini adalah arah kanan. Ya, kita cek dulu aja. Nah, ini. Nah, ternyata benar ya. Di sini sigmanya, sigma kuadratnya adalah 0,5, N-nya 20, dan S-nya itu adalah 0,9. Itu. Maka S kuadratnya 0,81. Dan ini benar ya, dia arah kanan. Nih. Kalian bisa amati ya di sini, dan diperolehlah C square-nya ya. C-square hitungnya adalah 30,78. Berarti kriteria pengujiannya tolak H0 ketika C-square hitung itu lebih dari C-square 0,05 dengan derajat kebebasan 20 dikurangi 1. Nah, ini dari mana Bu? 30,144. Kalian peroleh dari tabel C-square. Berapa sih
nilai chi-square dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasannya itu adalah 19. Maka diperolehlah 30,144. Nah, berarti chi-square hitungnya masuk sini atau enggak? Ya, masuk sini enggak? Lebih dari 30,144 enggak? Lebih dari ya. Berarti apa? H0-nya ditolak. Itu. H0 ditolak. Berarti ini ya simpulannya. Jadi apa? Dalam taraf signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa varians isi botol telah menjadi lebih besar dari 0,5 itu. Sehingga dianjurkan untuk menyetel kembali mesin agar mendapatkan pengisian yang lebih merata. Jadi di sini kalau kalian mendefinisikan H0 dan H1-nya ya, H alternatif, bisa kalian tambahkan ini ya dalam kurung untuk memudahkan membuatkan kesimpulan aja ini. Kalau gitu H alternatifnya apa di sini? H alternatif sigma kuadrat lebih dari 0,5. Berarti di sini ya, variabilitas isi botol lebih dari 0,5 itu. Terus kalau yang ini berarti variabilitas isi botol tidak lebih dari 0,5 tuh. Atau bisa juga ini kan berarti apa? Kalau ini mesin perlu di setel ya, mesin perlu di setel kembali. Kalau ini mesin tidak perlu di setel kembali gitu. Dah, paham ya? Nah, di sini tugasnya. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya itu bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Nah, akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan menguji 50 lampu. Ternyata rata-ratanya ya, rata-rata tahan pakainya itu adalah 792 jam. Dan S-nya itu adalah 55 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu itu 60 jam. Dengan taraf signifikansi 5%, selidikilah. Yang pertama, apakah kualitas lampu yang diukur dari rata masa pakai itu telah berubah atau belum? Yang kedua, jika masa hidup berdistribusi normal, benarkah sigma 60 jam itu sigmanya itu 60 jam dalam taraf alfa 5%. Jadi di sini diketahuinya apa aja? Lampu pijar mengatakan lampu tahan pakai sekitar 800 jam. Berarti ini adalah mu-nya ya, rata-ratanya kan, rata-rata daya tahan pakainya kan itu, atau ini ya mu nolnya dari populasinya. Kemudian dilakukan penelitian dengan menguji 50 lampu, berarti ini N-nya. Ternyata rata-ratanya itu 792 jam. Berarti ini sebagai X bar. Dan ini adalah deviasi bakunya ya, simpangan bakunya dari sampel, berarti S ya. Kalau kalian cari varian sampelnya berarti tinggal dikuadratkan. Nah, dari pengalaman diketahui simpangan bakunya itu adalah 60 jam. Berarti ini adalah sigmanya 60 jam. Berarti sigma kuadratnya adalah 60 dikuadratkan. Yang pertama, kalian kan uji rata masa pakainya ya, telah berubah atau belum? Uji rata, berarti seperti yang di pertemuan ke-9 ya, uji ratanya itu. Apakah telah berubah atau belum? Berarti dua arah ya gitu. Berarti ini adalah yang A, ini
uji rata 2 arah. Kemudian yang B, ya, benarkah sigmanya itu 60 jam dalam taraf signifikansi 5%? Jadi ini adalah kalian uji variansnya. Berarti nanti H1-nya apa? Benarkah ini? Berarti masuk ini ya, 2 arah ya. 2 arah. Berarti nanti alternatifnya itu adalah sigma kuadrat, ya, lebih dari, kalau ini sigma berarti ini dikuadratkan ya, 3600. Ya. Ya, benar ya. Ini. Tuh. Silakan kalian kerjakan ya. Kemudian kita masuk ke uji hipotesis deskriptif proporsi. Tuh. Nah, di sini misalkan dipunyai populasi binomial dengan proporsi peristiwa A, ya. Nah, proporsi populasi itu disimbolkan dengan Pi. Untuk menguji parameter proporsi Pi, diambil sebuah sampel yang acak, ya, secara random berukuran N dari populasi. Dan dihitung proporsi sampel dari peristiwa A itu sebesar X per N. Jadi yang berhasil, ya, memenuhi peristiwa A itu adalah X. Itu ada sebanyak X. Maka proporsi, ya, proporsi sampel peristiwa A berarti X per N. Jadi X ini adalah banyaknya, ya, yang lolos dari peristiwa A, yang lolos untuk peristiwa A itu ada sebanyak X, maka proporsinya, ya, proporsi yang memenuhi peristiwa A itu sebanyak X per N. Tuh. Nah, statistik ujinya kita menggunakan uji Z, ya, uji normal. Tuh. Nah, ini untuk 2 arah berarti sama dengan tidak sama dengan. Tuh. Kemudian ini statistik hitungnya, kriteria pengujiannya sama ya seperti yang uji Z lainnya, ya. Tolak H0 jika Z hitung itu kurang dari negatif Z alfa per 2 atau Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Selainnya H0-nya itu gagal ditolak. Nah, misalkan ini pengembang media pembelajaran, ya, itu mengklaim bahwa media pembelajaran yang dibuatnya itu mampu membuat 90% peserta didik mencapai nilai 80. Secara random, nah berarti ini N-nya, ya. Secara random diambil 33 peserta didik dan diberikan materi ukuran tendensi sentral dengan berbantuan media. Medianya itu adalah media A. Hasilnya, nah 30 peserta didik itu mencapai nilai 80. Berarti yang memenuhi peristiwa A, ya, yang memenuhi peristiwa mencapai nilai 80 itu ada sebanyak 30. Berarti ini adalah X-nya. Berarti kalau ditanyain proporsinya berapa? 30 per 33, X per N-nya. Gitu. Berarti proporsi populasinya berapa, Bu? Ini ya. Ini mampu membuat 90%. Berarti ini adalah proporsi dari populasi. Gitu. Ya. Selidiki dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi 5%. Apakah benar yang diklaim oleh pengembang tersebut? Jadi di sini pengembang itu mengklaim bahwa media pembelajaran yang dibuatnya mampu membuat 95% peserta didik mencapai 80. Ya.
Berarti apakah sebanyak 90% ataukah enggak ya? Berarti dua arah ya di sini. Berarti apa? H1-nya ya, yaitu didefinisikan Pi-nya ya, ini tidak sama dengan Pi 0 atau 90% atau 0,9 ya itu. Kemudian H0-nya berarti sama dengan ya. Tuh, sama dengan 0,9. Jadi paling ini ya, mending kalian buat ini dalam kurung agar memudahkan membuat simpulan. Ya. Kalau di sini sama dengan 0,9 ya. H0-nya 0 ini ya, Pi sama dengan 0,9, berarti dalam kurungnya apa? Proporsi gimana? Proporsi peserta didik mencapai nilai 80 pada materi ukuran tendensi sentral adalah 90%. Gitu. Kalau ini berarti apa? Proporsi ya, proporsi peserta didik mencapai nilai 80 pada materi ukuran tendensi sentral ya, dengan media pembelajaran yang dibuat oleh pengembang itu tidak sama dengan 0,9. Paham ya? Jadi ini. Nah, ini sama. Dan ternyata nih ya, statistik hitungnya di sini diperoleh Z hitungnya itu 0,17. 0,17 dengan kriteria pengujian seperti ini ya, gitu. Ini kalian cari dari tabel Z ya. Apakah 0,17 kurang dari negatif 1,96? Enggak ya. Apakah Z hitungnya di sini ini lebih dari 1,96? Enggak juga. Berarti dia berada di luar daerah penolakan H0 kan? Berarti apa? H0-nya gagal ditolak. H0 gagal ditolak. H0 gagal ditolak. Berarti kan simpulannya ini. Jadi apa tadi? Maka ya, dalam tingkat kepercayaan 95% atau dalam taraf signifikansi 5% ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dibuat oleh pengembang itu mampu membuat 90% peserta didik mencapai nilai 80 pada materi tendensi sentral, ukuran tendensi sentral. Paham ya? Kemudian, nah ini yang arah kanan berarti H alternatifnya ini lebih dari. Kemudian kriteria pengujiannya ya, untuk arah kanan tolak H0 ketika Z hitung lebih dari Z alfa. Nah, ini contohnya. Dalam suatu penelitian dikatakan tuntas, belajar dikatakan tuntas secara klasikal jika lebih dari 75%, proporsinya kan proporsi populasi. Berarti ini, nah ini langsung bisa ya. Berarti ini pinolnya. Gimana ini? Belajar dikatakan tuntas secara klasikal jika lebih dari 75% hasil tes kemampuan berpikir kreatif mampu mencapai 76. Setelah pembelajaran model jigsaw pada sampel yang berjumlah 34 ya, ternyata 30 peserta didik itu mencapai nilai 76 pada tes kemampuan berpikir kreatif. Jadi ini adalah X-nya. Berarti kalau proporsi sampelnya berarti berapa? 30/34 itu. Dengan taraf signifikansi 5%, apakah pembelajaran model jigsaw itu dapat dikatakan tuntas secara klasikal? Ya. Jadi nanti gimana ini?
Belajar dikatakan tuntas jika lebih dari 75% ya, peserta didik itu mencapai nilai 76. Jadi nanti ini lebih besar ya, berarti H alternatifnya ya. Ini berarti P lebih besar, berarti arah kanan ya. Lebih besar dari proporsi populasi berapa? 75%. Berarti alternatifnya P lebih dari 0,75. Berarti H0-nya apa? P kurang dari atau sama dengan 0,75. Nah, ini nanti kalian hitung statistik ujinya ya menggunakan Z, maka statistik hitungnya nanti diperoleh berapa, Z sama dengan berapa gitu. Nah, untuk memudahkannya ya, memberikan kesimpulan, ini kalian kasih kurung aja ya keterangan. Berarti apa? Kalau H alternatifnya kan ini, berarti proporsi ya. Proporsi apa ya? Proporsi hasil tes gini aja. Proporsi peserta didik mencapai nilai 76 dalam tes kemampuan berpikir kreatif adalah lebih dari 75%. Gitu. Gitu aja. Proporsi ya, proporsi peserta didik mencapai nilai 76 ya. Proporsi peserta didik mencapai nilai 76 pada tes kemampuan berpikir kreatif lebih dari 75%. Berarti kalau yang H0-nya berarti apa? Proporsi peserta didik mencapai tidak mencapai, gitu aja ya. Proporsi peserta didik tidak bukan tidak ya. Proporsi peserta didik mencapai 76 ya pada tes kemampuan berpikir kreatif kurang dari atau sama dengan 75%. Dah gitu. Coba kita cek. Nah, di sini. Nih 1,782 berarti lebih dari ya, berarti H0-nya ditolak. H0 ditolak. Berarti ini. Berarti apa? Dalam taraf signifikansi 5%, nah, menunjukkan pembelajaran dengan model jigsaw itu dikatakan tuntas secara klasikal. Kenapa? Ya. Berarti proporsi peserta didik mencapai nilai 76 itu lebih dari 75%. Tuh. Paham ya? Nah, sekarang kalau yang uji satu arah yaitu arah kiri ya. H alternatifnya ini, kemudian kriteria pengujiannya nih. Udah, kita masuk ke tugas. Nah, silakan ya. Ada 2 tugas ya, yang tadi ya untuk yang varians dan ini yang untuk proporsi gitu. Silakan kalian kerjakan. Nanti bila ada pertanyaan bisa didiskusikan waktu pembelajaran berlangsung. Itu ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.